Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai pasal 36 ayat 19. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat." Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli,
pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas, dan disambunglah tenda-tenda kemah suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya tiap-tiap tenda, yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Mazmur pasal 22 ayat 17 sampai ayat 22. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Amsal pasal 5 ayat 11 sampai ayat 14. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Matius pasal 27 ayat 1 sampai ayat 23. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu.
Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan."